It's a love game. I might be in the wrong flame. Wish I could stay, but it's a fun game. Go ask fate, it's not meant to be. Jangan lupa dengerin Love Game ya. Halo Sobat WK, Kembali lagi bersama Podcast Kinari bersama saya Kintoko dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa, Mas? ada Winaya. Mas, tepuk tangan buat Winaya. Selamat datang di Palmerah, Winaya. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir nih ke Warta Kota nih. Jadinya tahu. Kalau enggak liputan ke pasar soalnya. Ya, jadi gimana nih? Winaya datang ke sini membawa sebuah karya baru dari dalam karirnya di industri musik ya. Ini single keberapa Kak Winaya? Single kedua. Single kedua, judulnya lagunya apa Kak Winaya? Judulnya Love Game. Love Game. Bisa diceritain itu Love Game itu lagu menceritakan apa sih dan tentang apa gitu Kak Winaya? Kita memulai pertanyaan yang standar-standar dulu ya. Ya. Kebetulan lagunya tentang orang yang ada di sini. Oh, ada di sini. Itu anak buahnya Romai Rama itu tuh. Wah, Atau bukan. bukan? Baru kenal hari ini. Intinya sih tentang seseorang yang dekat. Tentang hubungannya selama di bukan di dunia ini ya. Ya di dunia ini mungkin agak kesusahan untuk mencari seseorang yang spesial. Dan ya itu sih. Aduh bingung ini pertama kali loh podcastnya. Tapi nggak apa, aku coba memperpanjangkan. Bismillah ya. Iya. Jangan grogi. Tenang. Kita udah jinak kok. Jadi tentang seseorang yang tentang hubungan dan hubungan asmara tentang seseorang yang dekat, di mana dia mencari seseorang yang spesial tapi sampai sekarang masih kesusahan dan sesekali kalau ada yang dekat pun biasanya merasanya nggak cocok. Dan karena sering dekat sama cewek, sering ketemu cewek, kadang dianggapnya playboy. Padahal sebenarnya ya sama aja kayak orang-orang apa di dunia. Aja kan? Iya, emang bener-bener mencari jodoh aja dan kebetulan susah. Oh, dan kenapa lagunya Love Game gitu? Judulnya. Kan judulnya Permainan Cinta ya. Kayaknya cocok ya. Kayaknya bahasa Indonesia permainan cinta, enggak? Permainan cinta. Kenapa judulnya enggak permainan cinta atau main cinta itu? Kenapa harus berbahasa Inggris? Karena liriknya berbahasa Inggris. Karena lirik berbahasa Inggris. Karena kebetulan setiap aku bikin lagu refleksnya selalu bikin di bahasa Inggris, bukan di bahasa Indonesia. Jadi sesekali lah karena di single pertama Tunggu Dulu itu berbahasa Indonesia dan di kedua ternyata waktu label mendengarkan sampel yang aku kasih dalam bahasa Inggris, oh ternyata mereka suka, jadi ya kenapa enggak? Ayo kita cobain dulu. Kirain lagunya tentang ini Kak Winaya tuh menjalin hubungan sama seseorang tapi diacukan gara-gara game gitu Mas. Waduh. Gitu ya kan. Oh ternyata bukan, artinya beda ya. Jadinya Winaya yang nulis sendiri atau ditulis orang lain lirik lagunya? Alhamdulillah aku bikin sendiri. Iya. Pengalaman Pribadi melihat di luar sana atau memang ada teman yang bercerita kemudian yang terus tadi aku kan bilang Mas. Iya. Apa tuh? Artinya dia bercerita, orang yang dekat itu bercerita kemudian menuliskan lagu. Terinspirasi kemudian dituliskan menjadi lagu. Bisa dibilang kayak gitu, iya. Dan dari observasi bertahun-tahun tinggal bareng kan. Jadi ngeliat. Akhirnya jadi lagu ya. Kenapa liriknya berbahasa Inggris? Itu lebih pede karena sebelumnya Tunggu Aku tuh liriknya berbahasa Indonesia. Lebih pede berbahasa Inggris kah atau lebih pede bahasa Inggris mungkin ya? Nulis liriknya ya? Nulisnya, nyanyinya sih ya bahasa Indonesia. Karena kan nggak sefasih orang-orang asli luar negeri ya. Dan lebih merasa lebih kreatif dan lebih puitis, tapi kata-katanya lebih pendek. Karena kalau bahasa Indonesia mau panjang mau puitis tuh seakan panjang banget, agak susah. Aku masih terlalu susah, masih terlalu awam kali ya untuk bikin dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Ini prosesnya berapa lama jadinya Love Game ini? Love Game 2020. Aku bikin 2020. Jadi udah cukup lama. Baru setengah. Terus setengah liriknya? Setengah lagu. Setengah lagunya? Baru di tahun berapa?
2022. Berarti di 2021 aku kasih sampelnya waktu mereka udah bilang, label dan produser udah bilang oke, baru aku lanjutin. Kalau labelnya nggak oke berarti diem aja tuh lagunya tetap Iya. gitu ya. Atau nanti setelah kalau aku udah berani untuk ngedemand mungkin baru aku minta mau yang ini dong, kayak gitu. Dari awal mau di lagu ini yang akan diberikan ke label. Setelah lagu pertama ya, langsung aku satu-satunya lagu yang aku kasih ini. Hanya ini. Iya, dan alhamdulillah positif. Oh, jadi di label nggak aneh-aneh, nggak neko-neko minta lagu yang lain nggak ya? Enggak sih, bingung aku juga. Aku kira akan diminta yang lain ya? Iya, karena mungkin mau bikin marketnya dulu bahasa Indonesia, tapi ternyata ya udah toh ini lagu yang sesuai dengan jati diri aku, dari cerita aku, dan ternyata mereka suka, ya kenapa nggak dilanjutin. Oke. Itu melibatkan siapa aja nih? Asta sama Handi ya. Astaran. Handi itu kemarin yang ke sini ya Mas Adi ya. Emang ya? Soul Vibe ya. Oh iya. Ya, Soul Vibe kemarin habis dari sini. Oh gitu. Iya. Ada Mas Handi itu. Om Soul Vibe. Iya. Om sih bukannya umurnya sama ya. Iya, sama dia Soul Vibe umurnya sama Mas Ari. Kalau gue emang Soul Vibe siapa ya? Gue sempet berpikir dulu karena gue ganti yuk lawakannya biar nggak jayus yuk. Itu jadi kenapa si Wiraya kenapa pilih mereka itu di antara banyak musisi yang lain gitu? Di lagu pertama aku merasa nyaman. Mulai merasa nyaman di lagu pertama ya. Ini baru ketemu juga, dan karena aku bener-bener baru masuk ke industri musik, serem tuh bikin lagu. Terus kalau mau ngasih ide yang terlalu idealis juga takutnya mereka nggak mau. Aku kan kurang tahu penempatan aku waktu pembuatan lagu. Tapi seiring waktu bikin single pertama, ternyata kita bertiga oke dengan satu sama lain, dan aku juga suka cara mereka kerja juga. Mereka include aku dalam pembuatan. Ya udah aku bilang lagu kedua oke, kita bareng lagi aja. Jadi sebelumnya udah pernah bikin project bareng itu yang Tunggu Aku itu ya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu Aku. Lagi bayangin siapa lu? Aku ada belakangnya tuh, ada yang punya lagu juga tuh. Di Jakarta. Jangan nyanyi dia. Ada lagi yang lagi happening nih Mas Rian nih. Siapa? Band Sony juga. Tunggu Aku judulnya. Good Morning Everyone. Itu keren tuh. Lagunya lagi naik tuh. Dia tipikal orang kalau yang suka sama sesuatu pasti disebutin terus. Iya kan. Namanya Kin Tokyo. Gitu. Lahir di kota Tokyo tapi provinsinya Bogor. Sleman harusnya asli. Jadi kan ini lagu keduanya bahasa Inggris ya. Waktu pas rekaman agak susah nggak sih? Kan yang pertama kan bahasa Indonesia ya, dan ini bahasa Inggris, dan katanya lebih gampang nulisnya gitu. Tapi ketika pas rekaman tuh seperti apa? Susah kan? Susah. Aku yang mungkin walaupun aku sempat sekolah di luar pun masih kesusahan, super sangat, karena ada kata-kata yang ribet banget dan keras, kedengarannya jadi cheesy, jadi cringe, jadi maksudnya kerasa nggak asli gitu. Jadi diulang-ulang aja terus sampai akhirnya dapet. Tapi akhirnya aku juga nyerah karena ya udah emang nggak bisa ya, aku terima aja gitu. Jadi sampai berapa kali untuk rekaman itu? Hanya untuk rekaman. Tiap kata gitu, satu kata gitu. Bisa 4, bisa 5. Aku nggak tahu ya, mungkin itu normal atau tidak. Tapi alhamdulillah hasilnya oke, semua suka. Ya senang sih dengan effort yang menurut aku at that time udah cukup banget kayak gitu. Gimana tuh akhirnya ngerasain bisa rekaman gitu? Bahwa ini gue sekarang penyanyi gitu. Aku sampai sekarang belum masih merasa murid, karena kan kebetulan sekolah dan pikiran itu lebih stres ke sekolah. Dan kalau nyanyi itu lebih kayak hobi. Jadi masih kerasa yang kayak ya belum jadi penyanyi aja. Ya begitu aja. Tapi pernah mimpi nggak sih akhirnya rekaman gitu loh, akhirnya bisa punya karya gitu? Ya dulu mimpi. Mimpi pernah, tapi
aku nggak mengira akan kejadian karena dulu aku udah meninggalkan mimpi aku sebagai musisi, mau itu waktu itu jadi pianis atau teater atau apa, dan lebih fokus ke sains. Tapi akhirnya ada kesempatan, toh ada waktunya juga, dan nggak mau nyesel, akhirnya diambil, dan akhirnya sekarang lagi podcast. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Iya, karena umur juga mungkin. Jadi nih Mas Ari nih, menariknya nih si Winaya ini. Winaya barangkali boleh cerita sebelum nyanyi itu ngapain sih gitu? Siapa dirimu? Nah, sebelum akhirnya nyanyi Tunggu Dulu. Nah, karena gue ngeliat dari Instagram tuh foto-fotonya foto-foto hewan. Udah ngestok aja Mas? Udah ngestok? Udah dong, kan kita harus mencari backgroundnya dulu gitu. Sebelum kita mulai ini nyari background dulu dong biar enak. Tegas cerita. Iya. Apakah sebelum menjadi penyanyi menjadi seorang pawang kah atau seperti apa? Kalau mendeskripsikan Winaya itu siapa sebelum nyanyi itu? Harusnya kan yang ngedeskripsiin kan kita. Biar dia Mas Ari. Aduh gimana deh. Dia mendeskripsikan sendiri. Deskripsikan dirimu sebelum bernyanyi. Waduh kan dia yang susah. Pertanyaannya Enggak, cukup maksudnya gini. Ya gue cuman di rumah aja, maksudnya sekolah, kuliah. Oke. Gue suka bantu mama papa di rumah. Basically misalnya. pertanyaannya Nggak bermutu ya? Bukan. Nggak, ini mancing biar kamu cerita gitu loh. Basically pertanyaannya sebelum musik lagi ngapain? Tapi terlalu ribet masuk ya? ngejip banget, bingung aku. Terlalu ini akademis banget ya. Iya. Aduh. Sebelum Cut. Jadi diulang. Sebelum nyanyi ngapain? Apa yang dikerjain sebelum nyanyi gitu? Ya. Aku sekolah di Melbourne. Oke. Ambil zoologi, ilmu kehewanan. Terus sempat setengah tahun nyoba nyari kerja di Melbourne, tapi karena COVID akhirnya harus balik. Dan dari sana aku bersepakat juga untuk langsung terjun ke musik. Kenapa jurusannya itu tuh pas kuliah apa sekolah sih? Kuliah sama sekolah bukannya sama ya? Sekolah itu kalau di sini. Sekolah kan kalau di sini artiannya SMP, itu SMA. SD, TK, SD, SMP, Oke. SMA Oke. gitu. Kuliah. Jurusan apa tadi? Pokoknya Apa? mencari binatang lah gitu lah. Kalau di Indonesia fakultas peternakan bukan? Beda. Enggak, masuknya ke biologi. Oh, biologi. Iya, tapi oke. kalau di sini itu biologi di dalamnya baru ada prodi-prodi lagi. Salah satunya kayak zoologi atau Zoologi ya? Zoologi. Zoo azin kebun binatang. Gitu. Kenapa sampai akhirnya mengambil jurusan zoologi ini fokusnya? Kenapa ya semua orang menanyakan itu ya? Iya, karena ini menjadi sebuah keanehan aja karena di Indonesia nggak ada gitu dan di luar ada, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa dan juga sosoknya juga wanita gitu mengambil jurusan zoologi ini nih. Itu kan biasanya laki-laki kan pawang, ular ya kan. Karena dari dulu mungkin hobi aku cuma 2, antara binatang atau musik. Itu aja terus dari dulu. Maksudnya salah satunya seni yang lain, olahraga juga, tapi yang paling aku fokusin sih di 2 itu. Kenapa tuh? Wah, nggak tahu itu. Apa ya? Mungkin karena orang tua suka binatang, orang tua juga mamaku nyanyi, mamaku main piano, jadi dari awal tuh udah dicokokin mungkin ya. Diracunin musik maksudnya. Lagu-lagu gitu kan. Iya. Itu kemudian larinya kenapa atau karena jurusan itu hanya ada di luar, di Indonesia tidak ada? Kenapa nggak ngambil biologi, fakultas biologi di Universitas Gadjah Mada misalnya? Nah, aku sebenarnya dulu di UGM. Oh, udah. Ambil kedokteran hewan. Tapi di skip ya kan, kampusnya di skip ya? Kenapa di skip? Bukan SKIP tapi SEKIP. Itu nama kawasan skip. Asli aku lupa. Iya. Itu udah 5 tahun yang lalu. Yang tahu lu doang. Bukan kemudian kampusmu hilang enggak. Tapi yang tahu lu doang. Kalau orang Jawa bilang skip.
Wilayahnya. Mungkin kan? Iya, bener. Mungkin Mas Kin lebih tahu. Iya, nah. Aku cuma 6 bulan di situ. Oh. Kenapa tuh? Karena alhamdulillah aku dapat beasiswa untuk ke Melbourne. Jadi aku tinggalin. Mungkin nama aku masih ada kali di sana. Pas belum lulus gitu. Iya, berarti pas masuk tinggal diputihin berarti ya. Kayaknya. Itu kenapa udah kuliah di Jogja, Terus dapat beasiswa? Prosesnya hampir bersamaan kah? Ngajuin beasiswa dengan ikut UMPTN? UMPTN. Kayaknya setelah masuk ke dokter hewan, aku apply sekolah dan keterima. Tapi setelah aku baru tahu aku diterima waktu di UGM. Baru dari sana bingung kan antara mau lanjut dokter hewan atau zoologi, karena at that time aku nggak tahu zoologi itu salah satu prodi biologi di Indonesia. Dan dari SD taunya zoologi aja gitu kan. Dan setelah menggeluti dokter hewan, emang hal yang diajarkan di sana itu beda dengan hal yang aku mau belajar, which is yang ada lebih mengarah ke zoologi. Jadi dari sana aku cari beasiswa dan alhamdulillah dapet. Akhirnya aku decide untuk tinggalkan kayak gitu. Tapi bentar Mas, bisa dijelasin dikit nggak sih ini zoologi itu tuh apa sih ya? Nah nggak, Mas, saya kan setelah disebut zoologi apa kan orang juga bingung juga kan. Termasuk gue juga nih, zoologi pelajarannya soal apa ya kan? Atau memang nanti setelah meraih gelar sarjananya itu maksudnya gambaran kedepannya seperti apa gitu? Aku aja yang bertahun-tahun belajar aja aku suka bingung ditanya zoologi itu apa. Permasalahannya Di sini kalau dari Jakarta ke Bogor ada tuh museum zoologi. nah ya, basically zoologi itu ilmu mempelajari hewan. Ya. Dan di dalamnya itu ada lagi prodi-prodi yang lain. Bisa belajar untuk perilakunya atau fisiologinya, hal-hal seperti itu. Jadi basically kalau orang menanyakan zoologi itu apa, aku sih bilangnya anggap aja kayak kalau dalam Belajar jadi pawang. bukan itu beda lagi, itu ada itu beda lagi. lagi. Ya. Apa namanya, kalau di compare dengan itu apa pembelajaran tentang manusia, itu ada sosiologi, ada apa namanya medisnya juga. Jadi basically hampir sama seperti itu sih menurut aku, cara mereka hidup, cara mereka berkembang biak, dan efek mereka di dunia dan untuk kita juga. Jadi itu cukup sangat general, makanya dari sana aku ngambil sesuatu yang lebih fokus lagi untuk S2 gitu. Oh, ilmu biologi tapi fokusnya kepada hewan gitu ya. Itu singkatnya seperti itu. Ya. Jadi mimpi jadi dokter hewan gagal nih ya. Bukan Wah, gagal, tertunda. insya Allah kalau bisa lagi aku ambil lagi. Nah, ini S2-nya lebih dahsyat lagi Mas Ari. Apaan tuh? Jaja Miharja. Apaan tuh? Apa ya Jaja Miharja? Aduh, wah dia nggak tahu aja Jaja Miharja. Gue juga nggak tahu Mas Ari. Parah. Jadi garing lawakan gua nih, dipatahin Gue ketawa. Ini S2-nya lebih dahsyat lagi nih. Wilayah nih. Apaan harus S2-nya? aku bilang ya? Iya, masa iya, nanti dia yang S2 dong. Tadi aku udah bilang Mas Kin, aku kira asal gitu. Gue juga bingung gitu. Nama kampusnya Apa? ya, biar Oke. Judul, bukan judul. Apa? Programnya namanya International Animal Welfare Ethics and Law. Oh. Ethics and Law. Ethics and Law, jadi hukum, etika, dan kesejahteraan hewan. Oh. Luar biasa kan itu. Itu juga kita nggak pernah bayangin. Kan? Iya. Ada. Ternyata Bener. Hidayah ngeluk-ngelik dapet di sana gitu loh. Iya. Nah tapi waktu pas SMA memang berpikirnya untuk ngambil kuliah atau nerusin sekolahnya itu ke apa namanya, ke hewan-hewan gitu, maksudnya mempelajari soal hewan itu. Oh. Dari TK mungkin ya. Oh, dari TK. Emang Dari udah aku punya bayi kepikiran? kali Emang ya. udah. Nah, tapi Udah dekat sama Iya. hewan gitu. kalau suka ditanya kayak gitu, bener-bener di alam bawah sadar emang itu yang dipikirin. Jadi kadang aku suka bingung kalau orang nanya ya nggak ada jawaban, emang itu gitu. Nggak ada alasan maksudnya. Nggak, maksudnya pas ya kita kan bisa menggunakan akal dan pikiran kita dengan sehat gitu ketika SMP dan SMA gitu kan. Nah pas ketika SMA memang
kepikiran kalau untuk kuliah nanti memang mau jurusannya soal itu? Oh. Udah ini ya. Udah terpikirkan terencana gitu ya. Iya, aku setelah lulus SMA sempet udah diterima, tapi kebetulan karena belum punya beasiswa at that time. Jadi lebih ngedirect aku sendiri ke dokter hewan. Dan sebenarnya itu salah satu 11-12 hal yang aku pengen lakuin. Tapi ternyata setelah terjun ya itu kurang beda aja. Ya? Beda oke. Ternyata di jurusan dari S1 sampai S2 menemukan hal yang lebih menantang lainnya ya. Karena kecintaan sama binatang di rumah awalnya ya. Jadi di rumah jangan-jangan ada apa sih namanya kalau bahasanya Irfan Hakim itu ya. Ada dia kayak punya aviari. Aviari. Nggak punya. Nggak ada ya, binanya nggak ada ya. Tidak. Aku untuk kalau memelihara aku lebih prefer yang normal-normal aja, yang udah dipelajarin, yang udah pasti. Karena menurut aku untuk binatang-binatang eksotik, binatang yang nggak lumrah lah, itu masih belum banyak yang kita pelajarin, dan basically mereka itu belum didomestikasi. Jadi menurut aku nggak pantas untuk kita memelihara. Gitu. Jadi yang umum-umum tuh kayak apa saya? Anjing, kucing, gitu-gitu. Iya sih itu. Oh, ada penekanan tadi. Aduh, anjing gitu. Enggak, tapi memang umum tuh Mas Ari ya. Jadi yang domestikasi itu misalnya binatang-binatang yang kita nggak bisa bilang dipakai sih. Mereka mempunyai kegunaan untuk manusia. Salah satunya sapi juga bisa dianggap domestikasi sih. Sapi, kuda, kambing, kerbau. Jadi sebenarnya kalau saya naik kuda itu sebenarnya diizinkan nggak? Karena ada nih, saya pernah nih. Waduh. Bentar gimana ya? Jangan jawab dulu nih. Sebagai mahasiswa ilmu kehewanan. Jadi di Gedong Songo itu ada ya hampir setiap wisata sekarang barangkali ada kuda ya. Iya betul. Saat jalan ke Gedong Songo, Candi Gedong Songo itu saya sama temen, saya lebih enak jalan kaki daripada saya harus menyiksa binatang, sekalipun itu kuda. Delman maksudnya? Bukan. Atau Kuda biasa. Bahkan saya seneng banget ya foto di atas Candi Gedong Songo pakai kuda, udah kayak sawar sepuh gitu. Nah, menurut Winaya, mahasiswa ilmu kehewanan itu sebenarnya diperkenankan nggak sih itu misalnya ke orang-orang naik kuda begitu? Ini punten ya, aku menjawabnya berdasarkan opini. Jadi iya. Aku sendiri olahraga berkuda juga. Tapi menurut aku dalam hal itu yang penting kita benar-benar mengurus dengan baik berdasarkan ada namanya, lupa namanya, ada 5 needs, my god aku lupa, tapi basically kita harus kita harus memberi makan, memberi minum, memberikan shelter yang benar. Mereka harus free dari penyakit, dari injury, dan satu lagi dari discomfort, dari stres juga. Itu basically menurut aku itu hal yang harus dipenuhi kalau kita memelihara atau menggunakan. Permasalahannya nggak semua orang mengerti atau nggak semua peduli gitu kan. Dan aku nggak bisa menyalahkan kalau misalkan di kusir-kusir delman atau yang punya wahana kuda gitu, tapi karena aku ngerti situasi mereka, kehidupan mereka di mana mereka tidak mendapatkan edukasi yang benar, dan juga mereka masih banyak hal yang untuk dipikirkan. Ngurus keluarga mungkin masih agak susah. Dan kalau kita bandingkan dengan kuda-kuda yang benar-benar diurus nih, yang kebetulan aku kenal ya dari equestrian, cross country, hal-hal kayak gitu, mereka benar-benar diurus. Harganya mungkin bukan financial, apa sih namanya, mungkin mereka lebih mahal kali ya untuk maintenance-nya, dan aku bisa ngeliat mereka benar-benar diurus yang benar-benar aku aja nggak mengurus diri aku sendiri seperti itu gitu loh.
Jadi kalau misalkan dibilang itu pantas atau enggak, harus ngelihat secara keseluruhan. Makanya itu ada hal yang namanya welfare assessment, hal-hal kayak gitu itu harus dilakukan. Ya kayak gitu, panjang ya. Edukasi, jadi nggak bercanda. Kaget gitu Iya, kan setidaknya kan ada pesan yang baik gitu ketika orang nonton. Jadi gitu. kalau orang mau memelihara hewan itu harus sebenarnya itu tadi hal itu tadi harus diperhatikan harus, hewan harus. apapun ya. Iya, menurut aku. Dan yang paling penting lagi itu rasa hormat sih sesama makhluk hidup, walaupun kelihatannya kita lebih superior dalam kayaknya agama pun bisa bilang kayak gitu ya. Bukan berarti mereka harus diperlakukan menurut aku mereka tetap harus diperlakukan setara sama kita itu. Setara. Tapi melihat di Indonesia kan banyak sekali nih hewan-hewan yang maksudnya menjadi perbincangan nih, apalagi sama aktivis hewan di Instagram, salah satunya Devina Veronica gitu yang sangat vokal sekali ketika ada hewan-hewan di Indonesia apalagi yang hampir punah diberlakukan layaknya orang gitu, untuk kayak misalkan ada di hutan itu kayak kerja kayak dia kayak orang itu ngangkat-ngangkat batang pohon, narik-narik ini. Iya beneran sumpah serius. Aduh gue lupa lagi di hutan mana gitu. Pokoknya Devina tuh sempet upload itu. Terus juga ada juga kejahatan khususnya kepada yang belakangan ini sering itu kan kepada kucing ya. Banyak banget nih penyiksaan terhadap hewan gitu. Dan setelah maksudnya Winaya mendalami mengenai ilmu hewan sampai akhirnya S2-nya juga lebih kepada sosialnya ya, lebih pada sosial itu pandangannya dia seperti apa sih? Pandanganku yang pasti tidak setuju. Jangan pernah menyiksa hewan, apalagi untuk entertainment. Aku agak bingung. Entertainment itu kayak sirkus gitu maksudnya? Oh bukan, maksud aku tadi pagi baru aja aku lihat video di Instagram, ada yang ngevideoin anjing disiksa. Tapi aku kurang tahu karena apa orang itu melakukan itu ya. Jadi basically banyak hal. Ini fun fact, kita itu negara paling banyak yang menghasilkan cruelty content, animal cruelty content online. Jadi pandangan aku ya itu tidak setuju. Bingung harus bilang apa lagi karena nggak perlu alasan. Kalau hanya untuk menyiksa gitu harusnya nggak usah lah dipelihara begitu, nggak perlu ya. Yang tidak memelihara pun buat apa sih mau menyiksa gitu. Kebanyakan yang aku lihat berdasarkan dari video online, kebanyakan itu bukan orang yang mereka lebih banyak menyiksa anjing-anjing tersesat, kucing-kucing tersesat. Jadi ya nggak usah lah, ngapain sih, dosa loh. Iya benar. Nggak masuk surga. Betul. Yuk kita ganti topik yang agak ringan lagi dikit ya. Jangan serius ya. Dia sampai nyesek loh ngejelasinnya loh. Ini dia habis pulang dari Garut loh Mas Ari itu. Ngapain? Itu baru ini apa udah lama itu? Desember Januari ini. Magang dia. Magang di tempat penangkaran kukang ya. Dahsyat itu Mas Ari itu ceritanya. Kukang bukannya senjata itu ya? Kalau sebelum nembak mesti dikukang dulu. Kokang. Ya kokang. Salah di ya kokang. Oh salah juga ya. Aku jadi jayus kan dia loh. Aku asli gak tahu. Jadi Winaya di rumah ada hewan peliharaan apa aja sih yang menemani setiap kegiatan di rumah, entah itu lagi main musik ditemenin sama binatang kah, atau seperti apa gitu? Anjing dan kucing. Benar-benar aku urus anjing dan kucing. Tom and Jerry ya? Oh bukan ya? Beda. Anjingku di luar. Di luar. Di rumah kucing aja. Yang di dalam kucing. Oke. Dan di belakangnya tapi juga melihara kayak biawak tuh juga ada sebenarnya. Cuma liar. Serius ada biawak. Ya ampun. Di belakang rumahku di Bogor itu juga ada, belakangnya kan Ciliwung tuh. Nah, kadang-kadang kalau siang saat matahari terik-teriknya muncul biawak, dia berjemur. Iya. Banyak. Nah begitu tuh. Tapi dia yang berubah jadi biawak nih. dia larinya lewat itu. Biawak jadi-jadian. Nembusnya Ciliwung. Iya, kan biasanya kalau di kampung-kampung kan, wah nongol biawak, tiba-tiba biawak jadi-jadian nih. Itu juga ada yang disayangkan sebenarnya. Biawak itu ini wilayah melata ya, termasuk binatang melata ya buat saya orang awam ya.
kemudian begitu ada lihat biawak, anak-anak itu kemudian lapor ke satpam. Satpam biasanya terus ambil jalan, dan cara ngambilnya memang ya begitulah cara ngambil biawak tuh, kalau nggak dilempar pakai batu ya kayu. Sebenarnya kan juga kalau ngomongin makhluk hidup kan juga dia juga makhluk hidup gitu loh, yang tadi ada benefitnya, diperlakukan setara gitu loh. Biawak itu kalau ada biawak dekat rumah jangan ditangkap karena makan telur ular, makan ular. Tuh permasalahannya tuh kalau di sungai. Dia makan telur ular. Membantu ya, membantu memusnahkan predator sebenarnya. Gitu. Dia pun juga predator. Iya predator. Ya. Siklusnya ada siklusnya. Besok gue bilang nih sama ketua RW rumah gue piara biawak biar nggak ada ternak ular di sini. Bidanya tadi ngapain? Cerita dong itu di Garut tuh ngapain? Di Garut aku magang di konservasi kukang, kukang liar bukan rehabilitasi. Jadi di sana aku bantu riset, aku belajar mencari kukang pakai frekuensi, hal-hal kayak gitu. Terus bukan kukang aja, mereka ada riset pakai frekuensi radio kan gimana? Iya. Aduh bener lagi padahal gue mau ngelawak lagi. Bener lagi. Gak jadi lucu deh nih. Tadi mau bilang apa ya? mencari kukang itu menggunakan frekuensi ya. Tapi bukan hanya kukang aja, mereka membuka riset untuk burung juga, untuk musang juga, musang kopi, karena kebetulan mereka juga membantu petani-petani di sana untuk menghasilkan kopi luwak juga salah satunya, dan memproduksi kopi-kopi yang lain, arabica dan hal-hal dan yang lainnya. Itu dalam rangka apa melakukan riset itu? Untuk mereka atau untuk aku? Untuk wilayah. Untuk aku. Magangnya kenapa? Magangnya itu untuk apa? Karena aku pengen. Hanya karena keinginan pribadi? Iya. Kok ketawa sih? Simpel banget ya jawabnya, enak banget gitu. Nyari ilmu ya? Iya, nyari ilmu. Basically jadi dari tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tuh simple, tapi aku harus memanjangkan biar lebih panjang. Kelamaan di Skotlandia soalnya. Sambil nerusin lagu love gimana? Iya. Nanti sambungin lah antara hewan dan musik. Iya juga ya. Iya, aku lupa. Terus gimana, ada pengalaman yang enak atau nggak enaknya Kak selama melakukan riset? Waduh. Sama kukang dan musang ini nih. Dan burung. So far seru banget. Seru dan aku senang, maksudnya kerasa mungkin emang itu in the future aku mau melakukan hal itu lagi sebagai pekerjaan permanen. Tapi yang hal paling mungkin aku bodoh nggak sadar gitu ya, sebelum aku datang ke Garut itu aku tahu kukang itu nokturnal, binatang malam, artinya baru bangun malam, mencari makan malam, yang artinya aku harus mengikuti kukang waktunya ini malam sampai subuh. Jadi bisa 6 jam di talun tuh di antara hutan dan kebun, jadi semacam perbatasannya ya. Jadi udah cukup rindang, cukup menakutkan, cukup banyak bambu. Dan shiftnya itu di antara jam 11 malam 5 pagi sampai 11 malam atau 11 malam sampai 5 subuh. Untuk aku orang yang benar-benar takut dengan hal-hal gaib, itu jadinya pagi. Enggak. Itu membuat aku takut banget dan mikir lagi, mau nggak sih gue kerja di binatang malam, di nokturnal. Itu sih, tapi so far oke. Tapi memang malam tuh, maksudnya selama riset juga malam kukang. Sendiri? 2 orang doang. 2 orang. Masuk temennya aman lah, kalau ada temennya aman lah. Ada kejadian yang enggak. Kalau orangnya suka ngilang ya, gimana tuh dah? Ya berduaan, enggak ya? Atau tetap pisah sendiri-sendiri akhirnya? Basically yang meriset kita sendiri, satu lagi tracker, orang-orang lokal yang tahu tempat. Jadi kadang kalau kukang lagi pergi kemana ya kita harus ngikut ya. Tracker kalau mau nggak ikut ya diam aja gitu. Jadi ya kerasanya serem sih. Maksudnya aku yakin bukan aku doang sih yang takut. Iya sih benar. Lu juga takut Mas pasti malam-malam gitu. Tapi sempat ada gangguan-gangguan yang enggak? Alhamdulillah tidak. Aku baca Al-Fatihah terus dalam hati. Iya. Tapi nggak setiap hari kan begitu? Setiap hari. Setiap hari. Selama
melakukan itu setiap hari? Iya, tapi kebetulan karena ada shift, ada banyak orang, jadi tiap orang mungkin dapatnya 2 atau 3. Tapi basically aktivitas itu dilakukan setiap hari. Gimana setelah hasilnya meriset kukang, seperti apa? Seru. Aku pertama kali lihat kukang tuh aku pengen nangis karena ngelihat kukang liar yang biasanya aku lihat di Barito gitu. Boleh nggak sih ngomong Barito? Iya, nggak apa-apa. Yang biasanya dijual, yang biasanya dipelihara di Instagram. Tapi aku ngeliat ini asli dan aku lihat cara mereka berinteraksi sama hal-hal lain, itu menurut aku sesuatu yang worth to cry on untuk aku ya, gitu. Itu masih banyak itu habitatnya? Habitat banyak karena spesiesnya itu punya ada beberapa spesies. Kebetulan yang kemarin itu yang Javanicus yang di Jawa. Dan kebetulan untuk spesies tersebut kalau aku nggak salah ya, dia di IUCN statusnya critically endangered atau endangered atau vulnerable, tapi basically di posisi yang tidak baik lah gitu. Jadi ya itu apa dengar cerita-cerita orang di sana terancamkah sama warga sekitar itu? Yap. Sekalipun di hutan ya masih banyak yang nombak nangkep. Terus apalagi ya, kadang karena terlalu dekat sama pemukiman ada juga yang nggak sengaja tersetrum. Terus ada juga yang kemakan anjing, kayak gitu. Jadi banyak. Tapi sekarang sih karena kebetulan tempat konservasi yang aku datengin ini mereka yang membantu menjembatani, dan sekarang para warga-warga di sana ngerti peran dari kukang itu apa untuk mereka, untuk tanaman mereka, karena kan mereka memakan serangga, which is hama dari tanaman mereka, hal-hal yang kayak gitu. Jadi dibanding beberapa tahun lalu, kalau mereka bilang ini lebih mending kondisinya. Luar biasa ceritanya, seru sih Mas Ari. Iya, kita kayak bukan ngobrol sama musisi ya, sama pengamat hewan. Balik lagi mungkin ke musik. Ini selama kuliah, selama riset, barangkali juga nulis lirik, barangkali terinspirasi untuk bikin lagu kayak untuk hewan gitu atau seperti Nugi apa? Bisa berapa lagu dia soal alam. Ya, betul. Hewan itu terinspirasi seperti itu kah Winaya? Iya, karena kebetulan di sana tidak ada wifi. Jadi kerjanya nulis aja. Awal-awal ya seminggu 2 minggu. Tapi setelah itu yang kayak biasa. Enak juga, HP nggak usah megang, malam pergi kan, siangnya tidur gitu. Jadi ada waktu, dan malam kalau nungguin kukang ya udah sambil nulis lirik lah dikit-dikit gitu. Jadi aku cukup merasa peaceful. Orang kan mau bilangnya healing ya. Iya. Selagi magang merasa healing peaceful itu banget. Katanya gue pernah denger nih Mas Ari, healing itu sebenarnya ada proses menyakitkan gitu. Iya, sebenarnya Iya kan? Kata-kata healing itu udah overrated. Betul. Aku nggak pernah pakai kecuali di sini karena podcast. Jadi ketahuan kan usianya mana yang lebih dewasa ya kan, gitu. Karena kalau kita ngomongin healing itu terlalu dalam berlebihan itu. Iya, terlalu berlebihan. Aku juga. Kayak ibaratnya tuh kalau kita luka terus membersihkan luka itu dengan air, kemudian dengan obat merah misalnya betadine itu kan itu proses healing itu seperti itu. Ada rasa sakit gitu. Berarti kalau orang kalau Mas Ari liburan ke pantai itu bukan healing sebenarnya. Iya. Habisin duit itu. Emang nggak mau diganggu. Makanya healing emang nggak mau diganggu, udah gitu aja. Tapi memang benar itu nulis lirik lagu terinspirasi, maksudnya setelah mengamati dan mendalami tentang kukang nih. Sempat ada beberapa lirik yang aku bikin, tapi bukan lebih ke kukang, tapi lebih hidup sebagai warga di sana. Hidup berdampingan dengan hewan liar gitu ya. Hah? Oh iya, bisa juga kan, bisa. Kan? Kaget loh, gue takut salah loh, ya ampun. Karena untuk aku yang tinggal seumur hidup di kota, datang ke kampung yang cukup jauh dari
kota Garutnya sendiri ada banyak perbedaan yang aku pun perlu adaptasi. Ada juga persamaan yang hal-hal yang aku udah nggak pernah menerapkan di sini gitu, tapi di sana tuh diterapkan dan aku cukup amazed karena ternyata aku masih bisa nih cocok sama orang-orang di sini. Aku masih bisa hidup berdampingan dengan style yang mungkin aku nggak pernah hidup seperti itu. Jadi mungkin lebih banyak di sana untuk bikin liriknya. Jadi stok lagunya ada berarti ya? Setengah-setengah. Nah, karena nggak pernah aku selesaiin semua. Maksudnya tabungannya ada ya. Nanti Ada. ketika diminta kita tinggal nerusin gitu ya. Nanti kira-kira akan tetap bernyanyi-kah atau kemudian fokus ke dunia hewani ini? Oh, dua-duanya kalau bisa. Semua orang mah sekarang punya kerja juga lebih dari satu ya. Tapi kan Untuk WFH. lama kelamaan semuanya akan Ya. terkikis dan Iya. fokus di Iya, satu nanti gitu ya. passionnya kemana nih? Jangan-jangan karena terlalu cinta hewan lupa nyanyi. Kayaknya sih Jangan sering nyanyi lupa hewan gitu. gambaran gue sih ke depan bakal jadi dokter hewan nih, bakal jadi Aduh. dokter hewan. Alhamdulillah, tadi. Karena kan dia sudah sering observasi dan mengamati hewan gitu. Dan seterusnya kayaknya S3-nya dokter nih, dokter hewan nih biar pas. Dokter, S3 Ini dokter. pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak. Oh, memang ada kepikiran ke sana ya. Kalau bergejolak kan gitu. Antara Oh, iya, pasti. pernah kepikiran tapi pengen jalanin idealis di musik. Tapi kalau musik untuk aku benar-benar hobi ya. Kalau ini mungkin nggak boleh bilang ini ya. Aku senang bikin musik, aku senang nyanyi, aku senang memperform walaupun menakutkan. Di luar itu yang bersangkutan dengan dunia entertainment aku kurang peduli. Jadi kalau misalkan bisa berjalan terus kayak gitu dan aku bisa megang dua-duanya termasuk musik dan satu lagi binatang. Ya kenapa enggak gitu, karena kedepannya emang salah satu alasan kenapa aku mau di musik karena untuk menyuarakan masalah kesejahteraan hewan, tentang konservasi, hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya akan terus berdampingan sih. Berarti usianya Kak berapa? Enggak serius. Kelihatannya enggak serius kelihatannya. Aduh. 30. Serius. Belum 30 Mas. Enggak, 25. 24. Oh, 24. Oh, berarti selama 24 tahun hidup selain keluarga gitu memang fokusnya Winaya ini untuk musik dan hewan gitu ya. Iya, kayaknya sih ya. Dari dulu. Oh. Belum tergantikan. Setelah nanti S2-nya selesai, mimpi apa yang akan digapai sama Winaya? Jadi dokter, Mas. Untuk binatang atau untuk Dua-duanya. Dua-duanya, untuk lagu, untuk musik, untuk karya, untuk duniamu yang hewani itu. Untuk hewan dulu aku mau sekolah lagi. Wih. Tapi belum tahu mau sekolah yang mana. Bukan sekolah yang mana, sekolah di bidang apa gitu. Untuk musik aku ingin terus berkarya dan insya Allah didengar banyak orang. Karena sebenarnya di awal ikut dengan label aku cuman ya udah ikut aja gitu ya. Gitu. Kesempatan ada sikat gitu ya. Iya, tapi ternyata setelah lagu kedua ini orang-orang pada suka dengan lagunya dan ternyata banyak yang replay dan ada yang relate pada lagunya. Aku baru merasakan joyous feelingnya dari membuat lagu yang orang suka dan cukup addicting menurut aku, dan insya Allah akan begitu terus ke depannya karena aku masih banyak hal yang ingin aku ulik dan aku lihatkan. Tetap pada prioritas ya, menyuarakan soal hewan lewat lagu. Bikin. Wah, itu insya Allah. Kebetulan agak susah membuat yang maknanya seperti itu tapi enak gitu, untuk orang-orang, untuk orang yang mungkin aku pengennya sih yang nggak peduli dengan binatang bisa dengar itu dan menyentuh gitu kan. Itu yang menurut aku susah. Tapi pengen ada sebuah karya yang mengangkat soal itu gitu.
Ya, nggak ada suaranya, rupanya podcast ya. Pengen ini nggak, bayangan misalnya pengen punya klinik hewan atau aviari barangkali. Klinik hewan kalau punya kesempatan untuk sekolah dokter hewan lagi ya. Karena aku sekarang lagi bimbang antara lanjut di konservasi, lanjut di domestik, maksudnya companion animals, anjing dan kucing, atau ke dokter hewan. Karena setelah aku lihat ada hal di dokter hewan yang di Indonesia, maksudnya kedokteran hewan ini yang pengen aku improve, yaitu emergency unitnya di sini. Dan itu menurut aku sangat-sangat menarik dan kurang sekali di sini, karena aku pun merasakan sebagai pemilik anjing dan kucing itu perasaan kalau malam-malam anjing sakitan, kucing sakitan harus nunggu pagi, harus appointment, hal-hal seperti itu. Dan penerapan emergency unit pun akan beda dengan yang kliniknya. Jadi kalaupun aku ambil dokter hewan, mungkin aku akan ambil itu. Fokus yang sana ya. Oke. Jadi gimana Mas Kin? Ceritanya seru sih ini. Terus keren ya, ceritanya keren ya. Seru, keren dan jadi kurang omongin lagu tentang lagu ya. Enggak apa-apa, tetap ada. Enggak, sebenarnya gini kan seorang musisi tidak melulu membicarakan soal musik, tapi dia kan juga punya kehidupan lain di luar musik, entah itu bicara soal keluarganya kah, atau apa termasuk Kawinaya kan, maksudnya di Kawinaya punya sebuah cerita menarik mengenai hewan gitu kan, sampai akhirnya diseriusin sampai S2 nih sekarang. Dan itu kan cerita yang maksudnya apalagi buat penonton nanti yang punya niat gitu, maksudnya animal lover gitu kan, misalkan dia animal lover gitu, terus juga pengen fokus ke sana, tapi mereka bingung gitu untuk maksudnya mendalaminya seperti apa gitu kan. Mungkin setelah nonton ini kan bisa mengikuti gitu, menginspirasi Kak Winaya. Winaya gitu. Harus kolaborasi sama artis-artis penyayang binatang tuh. Bismillah nonton podcast biar tahu. Ya. Nugi daripada ngedram mulu ya kan, kali-kali collab sama cewek gitu. Mas Nugi. Melanie Subono, betul sekali, Melanie Subono. Bisa dicoba barangkali. Iya, biar nggak Melanie Subono main musiknya sama anak pang terus. Oke, mudah-mudahan Winaya mimpinya terkabul. Amin. Terima kasih sudah main ke Warta Kota. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan singlenya tidak berhenti di Love Game. Iya, nyanyi sedikit dong Love Game dong. Waduh. Sih, nyanyi sedikit Love Game. Waduh, dari serius tiba-tiba disuruh begini, bingung. Itu dia. Kita berdua itu penuh dengan ini kejutan-kejutan. Roller coaster gitu. Iya, naik turun ya kan gitu. Tadi singkat cerita tadi pagi ini aku kira kita cuma akan ngomongin masalah lagu, masalah musik. Tiba-tiba ini jadi otaknya kurang ini. Pantesan Nira ditanyain yang lain ada bingung jawabnya ya kan. Oke, sebelum Kak Winaya nyanyi lagu Love Game, kita akhiri perjumpaan ini buat sobat WK di luar sana. Semoga cerita dari Kak Winaya mengenai musik dan juga binatang bisa memberikan dampak yang baik untuk kalian dan bisa juga menjadi inspirasi kalian gitu terhadap binatang. Dari cerita Kak Winaya ini bisa ditonton dan juga di-share, dibagikan ke teman-teman kalian yang memang mencintai binatang atau yang suka menyiksa binatang gitu. Dan terus jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like itu channel YouTube Warta Kota Production. Saksikan terus konten podcast Kinari bersama narasumber yang lain, dan see you, bye bye. Please welcome Winaya. Waduh. It's a love game. I might be in the wrong flame. Wish I could stay, but it's a fun game. Go ask fate, it's not meant to be. Jangan lupa dengerin Love Game ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.